Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Profesor Dr. Martinta M.Kum dan Ibu Rizka Al-Kadri SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta rekan-rekan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 nomor 2 akan melaksanakan praktikum persidangan pengujian undang-undang dengan nomor registrasi perkara 100/PUU/22/2025 perihal pengujian materi undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, saya Raffi Zohri Ahmad sebagai panitera. Saya Wahyu Wulandari, NIM akhir 188 sebagai hakim ketua. Saya Raffi Setia Ramadan dengan NIM akhir 301 sebagai hakim anggota 1. Saya Ahmad Rizal Sikansyah dengan NIM akhir 298 sebagai hakim anggota 2. Saya Salsabila Triandani dengan NIM akhir 229 sebagai hakim anggota 3. Saya Dina Gita Prianti dengan NIM akhir 191 sebagai hakim anggota 4. Saya Dwi Vega Ayu Wulandari dengan NIM akhir 151 sebagai hakim anggota 5. Saya Amanda Cahaya Melita dengan NIM akhir 245 sebagai hakim anggota 6. Saya Bulanita Sosiana Mandani dengan NIM akhir 299 sebagai pemohon. Saya Ratina Sumutahina dengan NIM akhir 227 sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Nadina Zira Nur dengan NIM akhir 242 sebagai kuasa hukum pemohon 2. Saya Disma Saredi Putra dengan NIM akhir 241 sebagai pemerintah 1. Saya Rubita Rizkyati Nova dengan NIM akhir 244 sebagai pemerintah 2. Saya Rizky Fitrianta Apriliati dengan NIM akhir 190 sebagai DPR dan MA. Saya Nisa Nasution dengan NIM akhir 218 sebagai DPR dan kuasa MA. Saya Muhammad Abdul Faiz Abdul Kamar dengan NIM 013 sebagai ahli pemohon 1. Saya Putra Bagus Octavian dengan NIM akhir 116 sebagai ahli pemohon 2. Saya Nadia Galangarani dengan NIM akhir 234 sebagai saksi pemohon. Saya Zirmanya Kusinantua dengan NIM akhir 219 sebagai pihak terkait dari banding. Saya Nadia Rahmawati sebagai petugas sidang dan juru sumpah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh arbiter atau lembaga arbitrase di luar yurisdiksi Indonesia atau yang dianggap sebagai putusan internasional menurut hukum Indonesia. Boleh Cahaya Ramadhani SHLM ada dosen tetap Fakultas Hukum UI dan anggota Chamber Institute of Arbiters sejak 2016. Ia juga menjabat sebagai Ketua National Dispute Resolution Chamber (NDRC) di bawah PSSI dan FIFA. Dalam praktiknya, ia mengalami kesulitan akibat ketidakpastian hukum dalam pasal 1 angka 9 UU nomor 30 tahun 1999, khususnya terkait definisi putusan arbitrase internasional yang kabur dan membuka ruang multitafsir. Ketidakjelasan ini berdampak langsung terhadap profesi sebagai arbiter dan advokat, khususnya dalam memberikan nasihat hukum terkait pelaksanaan dan eksekusi putusan arbitrase internasional seperti dari NCIC. Pasal tersebut dinilai tidak memenuhi 3 unsur kepastian hukum, yaitu kejelasan norma, clarity, sifat perspektif, specificity, dan konsistensi, konstanti, sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Bani menegaskan bahwa definisi dalam pasal tersebut menyulitkan proses pemerahan eksekutor dan memperlambat pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Ini dapat menyebabkan hilangnya hak para pihak akibat pembentukan tafsir dan batas waktu pendaftaran. Sebagai respon, Bani telah menyerahkan naskah akademis usulan perubahan pasal 1 angka 9 kepada pemerintah pada Agustus 2023 dengan mengusul agar definisinya disesuaikan dengan Uktiral Model Law. Sebagai lembaga independen, Bani memiliki peran penting dalam pembentukan sistem arbitrase di Indonesia, termasuk arbitrase internasional. Namun, peran tersebut memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan selaras dengan standar global agar penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi lebih efektif dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan: 1. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah hakim ketua majelis. 2. Selama sidang berlangsung, hadir harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. 3. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau benda lain yang membahayakan keamanan kecuali seizin pihak berwenang. 4. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali atas kehendak majelis hakim. 5. Pengambilan dokumentasi harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua majelis. 6. Siapapun yang melanggar tata tertib dan telah ditegur tapi masih melakukannya akan dikeluarkan dari ruang persidangan.
Sidang perkara nomor 100/PUU/22/2025 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim Panel akan memasuki ruang persidangan. Para pihak dimohon berdiri. Para pihak dipersilakan duduk kembali. Baik, kita mulai ya. Sidang pada permohonan nomor 100/PUU/22/2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan perkenalkan siapa yang hadir. Terima kasih Yang Mulia, selamat pagi. Pada hari ini kami hadir. Yang pertama pemohon langsung Ibu Bulan Ikhlasul Cahya Ramadhani, kemudian yang diwakili oleh kuasanya, jadi pertama saya sendiri, saya Ratminas Mumtakina, kemudian juga Nadine Azharanur. Demikian Yang Mulia. Baik. Sebelumnya saya Rusdan Ramadan sebagai ketua panel, sedangkan saya adalah Prof. Muhammad Faisal dan sebagai saya adalah Prof. Sasandra Diadani. Silakan dibaca permohonannya. Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase karena dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 akibat ketidakjelasan definisi putusan arbitrase internasional. Pasal tersebut mencampur adukan konsep teritorial sempit dan luas tanpa parameter yang jelas, menimbulkan kebingungan dalam praktik hukum, termasuk dalam kasus lirik Petroleum versus Pertamina terkait klasifikasi putusan, jangka waktu pendaftaran eksekusi, domisili putusan, dan wewenang pendaftaran eksekusi. Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki standar normatif yang tegas, sehingga frasa menurut ketentuan hukum Republik Indonesia membuka ruang tafsir yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Pemohon Ibu Bulan Ikhlasul Cahya Ramadhani memiliki legal standing karena sebagai dosen, arbiter, dan advokat arbitrase internasional, beliau mengalami langsung kesulitan akibat ketidakjelasan norma tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah dimohon menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak memberikan definisi yang jelas serta memerintahkan pembentukan undang-undang yang lebih presis. Demikian yang mulia. Baik. Sudah kita baca mengenai ketentuan sudah ada di sini ya pada bagian B, dan mengenai kerugian konstitusional yang secara khusus dialami pemohon ya. Ya betul yang mulia. Baik, silakan lanjut ke petitum. Baik, petitumnya kita secara sederhana kita mau pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase itu ditafsirkan secara teritorial sempit. Jadi alinea kedua itu dinyatakan inkonstitusional. Kenapa? Karena paling sederhana teritorial sempit itu parameternya jelas, di mana putusan itu dijatuhkan, tidak lebih, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Demikian petitum kami, dan kami mohon yang mulia dapat mempertimbangkan petitum kami dengan secara bijaksana. Terima kasih. Terima kasih saudara kuasa hukum. Setelah membacakan dan menjelaskan permohonan tadi, selanjutnya panel akan mendengarkan dan memberikan nasihat terkait perbaikan atau hal yang perlu ditambah ataupun dikurangi dari permohonan saudara. Silakan catat atau nantinya dapat lihat kembali melalui laman Mahkamah Konstitusi. Yang mulia Profesor, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Profesor Semila, saya mohon izin untuk masukan terlebih dahulu. Ini masukan pertama dari saya, ini tolong diperbaiki penulisannya dari pasal 1 ayat 9 menjadi pasal 1 angka 9 ya, agar lebih akurat dan tidak menunjukkan salah tafsir. Kemudian karena ini pasal yang diuji terletak pada ketentuan umum, ini perlu dipertimbangkan kembali dampaknya.
terhadap pasal lain yang juga menggunakan istilah putusan arbitrase internasional. Kemudian yang ketiga, ini dasar pengujian konstitusionalnya ini juga perlu diperjelas lagi ya. Yang tadinya menyebut pasal 28D, tolong tambahkan menjadi pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian ini bagian petitumnya, legal standingnya ini disederhanakan saja, tidak perlu dipisah. Cukup jelaskan bahwasanya pihak pemohon adalah subjek hukum perorangan sebagai dosen dan arbiter yang mengalami kerugian karena pasal yang diuji ya. Kemudian ini tolong jelaskan juga letak ketidakpastian hukumnya itu di mana ya. Karena kalau tidak ada kepastian hukum ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Akan lebih baik jika nanti disertai dengan aturan dengan negara lain. Mengingat ini kan dari kuasa hukum pemohon kan memiliki background LLM ya dari luar negeri ini, tentunya lebih paham lah mengenai praktik arbitrase internasional. Izin yang mulia, untuk komparasinya sudah termuat dalam permohonan pada halaman 19 yang mulia. Iya, saya sudah baca. Tapi ini tolong jelaskan lebih dalam lagi dengan perbandingan aturan dengan negara lain. Di sana seperti apa, sedangkan pada pasal 1 angka 9 Indonesia kok begini gitu ya. Ini juga tolong perubahannya itu bisa berdampak pada pasal-pasal lain ya. Pikirkan kembali ini. Soal itu ini bagian rumusan perhitung juga perlu diperbaiki. Penulisannya masih salah. Harus pasal 1 angka 9. Dan isinya ini terkesan menghapus ketentuan ini, bukan menafsirkan. Jadi kalau misalkan ini dihapus, maka pasal-pasal lainnya bergantung pada pasal tersebut juga akan kehilangan ketentuan hukumnya kalau begitu. Izin menanggapi yang mulia, jadi justru di permohonan kami itu kami bilang bahwa pasal 1 angka 9 itu justru yang soal arbitrase internasional menurut ketentuan hukum Republik Indonesia. Alinea yang kedua itu bertentangan, anak kalimat itu bertentangan dengan pasal 66 dan pasal 67 pasal pelaksanaannya. Nah, kalau begitu tolong dirumuskan sepanjang dimaknai sebagai gitu. Jadi ketentuan hukumnya tetap ada gitu ya. Ini hanya masukan dari kami karena dalam sidang pendahuluan seperti ini kami para hakim memiliki kewajiban untuk memberikan masukan dan nasihat. Nah, untuk menindaklanjutinya tetap menjadi hak pemohon. Terima kasih dari saya mulia, saya kembalikan. Baik, terima kasih yang mulia Prof. Ahmad Rizal. Yang mulia Prof. Susandra. Baik, saya sudah baca ya. Menarik memang, tapi ada beberapa hal yang saya rasa penting untuk disempurnakan. Yang pertama ini perlu ditegaskan bahwa yang dimohonkan adalah pasal 1 angka 9, bukan ayat 9. Karena di dalam pasal 1 ini merupakan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Harus dijelaskan apakah pengujian menyeluruh atau hanya terhadap frasa tertentu, serta disertai juga sistematika dan perihal pengujian agar jelas dan lengkap. Yang kedua, permohonan ke Mahkamah Konstitusi wajib memuat kewenangan MK, kedudukan hukum, posita dan petitum tanpa pengantar. Penyusunan harus mengacu pada peraturan terbaru seperti pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan, dan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Karena di sini yang diuji adalah frasa, argumentasinya harus menunjukkan pelanggaran hak konstitusional, terutama hak atas kepastian hukum. Yang ketiga, pemohon perlu menegaskan perbedaan konsep teritorial arbitrase internasional dan kaitannya dengan kepastian hukum, serta memastikan masalah yang diajukan berkaitan dengan konstitusionalitas norma, bukan implementasi. Dalam petitumnya, frasa yang diuji harus disebut lengkap dan konsisten agar menunjukkan urgensi pengujian di MK. Terima kasih yang mulia, saya kembalikan. Baik. Terima kasih yang mulia Prof. Sasabila. Jadi saudara kuasa hukum, kiranya berbagai nasihat tadi dapat dijadikan bahan koreksi ya untuk melengkapi permohonan saudara. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal sebagai tambahan atau penguatan. Yang pertama terkait batu uji sebaiknya ditambah lagi agar argumentasinya menjadi lebih kuat. Struktur permohonan sudah sesuai, namun pada bagian yang menyerupai opening statement sebaiknya dihindari saja. Lalu bisa dipindah ke kedudukan hukum atau posita supaya sistematis. Dalam permohonan mahkamah dapat ditambahkan pula rujukan pasal 9 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 1 angka 3 PMK. PMK nomor 2 tahun 2021 ya. Pada kedudukan hukum cukup diberikan 5 paragraf dan kerugian konstitusional saja sesuai pasal 51 dengan kerugian yang lebih mendalam agar alasan permohonan jadi lebih kuat dan jelas. Elaborasi putusan Ketua PN dan perbandingan dengan putusan internasional perlu diperjelas agar konteksnya mudah dipahami. Tambahkan pula contoh putusan MK agar isi permohonan lebih kaya dan argumentasinya semakin kuat.
silakan jadikan bahan koreksi dan pertimbangan permohonan. Untuk perbaikan permohonan, silakan paling lambat Selasa 26 Agustus tahun 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam bentuk hard copy atau soft copy. Jelas ya? Cukup jelas yang mulia, terima kasih atas informasi. Baik. Sidang kali ini cukupkan. Anitra sidang selanjutnya tanggal berapa? Sidang selanjutnya berdasarkan 7 hari ke depan yang mulia pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 dengan agenda perbaikan permohonan. Baik. Dengan demikian selesai pemeriksaan pendahuluan pada hari ini dan sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 100/PUU/22/2025 dengan agenda perbaikan permohonan akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim Panel akan memasuki ruang persidangan. Para pihak dimohon berdiri. Para pihak dipersilakan duduk kembali. Sidang dalam perkara nomor 100/PUU/22/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Perbaikan permohonan sudah kami terima dan pada sidang kali ini adalah penyampaian permohonan secara lisan ya. Cukup jelaskan nanti pokok-pokoknya saja. Nanti di bagian petitum silakan baca sekutunya. Dipersilakan. Mohon izin yang mulia, kami sudah menyiapkan sebuah materi catatan dan perbaikan untuk panel kami. Boleh kami silakan kepada yang mulia? Boleh, nanti bisa diambil tugas. Silakan dibacakan dulu. Baik, selamat pagi yang mulia. Terima kasih. Mohon izin yang mulia, kami akan membacakan perbaikan permohonan pada pokoknya saja dan nanti petitum akan kami bacakan selengkapnya. Dengan hormat yang mulia, kami telah melakukan perbaikan menurut kepada permohonan, termasuk koreksi rujukan pasal yang tepat dan penjelasan mengenai pengujian ketentuan umum serta dampaknya pada ketentuan khusus. Kami menegaskan bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase bermasalah karena mencampur adukan pengertian arbitrase nasional dan internasional yang bertentangan dengan asas teritorial sempit yang diatur dalam pasal 6 huruf A dan C. Hal ini berdampak nyata pada praktik hukum dan praktik arbitrase, sebagaimana didukung oleh komparasi dengan beberapa negara dan bukti dari peraturan pelaksana yang terbatas. Selain itu, kami telah memperbaiki struktur permohonan yang berjelas kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon, serta menguraikan konsekuensi pencabut adukan norma tersebut terhadap masyarakat pengguna arbitrase. Kesimpulannya, frasa dalam pasal 1 angka 9 perlu dihapus demi konsistensi dengan ketentuan khusus dan kepastian hukum. Berikut saya bacakan petitum yang telah kami perbaiki. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, pemohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus perkara dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini. Yang kedua, menyatakan frasa yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138 dan tambahan Lembaga Negara Nomor 3872 bertentangan dengan asas kepastian hukum di pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Indonesia. Yang ketiga, memerintahkan pemohon putusan ini di dalam perintah negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon agar memutus berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya atau ex aequo et non. Demikian petitum secara lengkap. Baik, terima kasih. Lengkap ya, Majelis Hakim. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Baik, dari pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P3, betul? Betul ya. Baik, bukti disahkan. Bu Bulan dan kuasa hukumnya ada lagi yang ingin ditambahkan? Tanyakan? Dari kami cukup. Baik, setelah ini kami bertiga akan melaporkan kepada rapat permusyawaratan hakim bagaimana kelanjutan perkara ini. Apakah nanti akan diplenokan atau nanti kalau misalkan sudah jelas bisa diputuskan saja. Nanti tinggal menunggu pemberitahuan dari kepaniteraan. Ya. Baik, terima kasih.
Cukup ya, jika tidak ada tambahan, sidang akan dilanjutkan dalam 7 hari ke depan. Paling 7 hari ke depan tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 9 September 2025 yang mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan di hari Selasa tanggal 9 September tahun 2025. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 100/PU/22/2025 telah selesai. Majelis Hakim Panel akan meninggalkan ruang persidangan. Para pihak dimohon berdiri. Sidang perkara nomor 100/PU/22/2025 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim Pleno akan memasuki ruang persidangan. Para pihak dimohon berdiri. Para pihak dipersilakan duduk kembali. Baik, kita buka persidangan dengan perkara nomor 100/PU/22/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalan para pihak dulu dari pemohon, silakan. Terima kasih Yang Mulia Majelis. Pada siang hari ini pertama-tama yang hadir pemohon sendiri Ibu Buladika Sultan Ramadhani, kemudian kuasa hukum kami saya Nadina Zaranur, dan di sebelah saya ada Ibu Ratina Sultan. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kemudian dari pemerintah, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir, saya sendiri Bisma Saraya Putra, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Lutfi Kristiana Muta. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk persidangan hari ini pemohon dan pemerintah hadir, tapi DPR memberitahukan bahwasanya belum bisa hadir pada persidangan hari ini. Namun untuk persidangan selanjutnya itu harus diadakan pemberitahuan kehadiran terlebih dahulu. Agenda hari itu harusnya mendengar keterangan dari DPR dan juga pemerintah. Namun karena DPR tidak hadir, jadi akan ditunda pada sidang selanjutnya. Dan juga pemerintah belum siap dengan keterangannya, Pak. Baik, yang mulia, nanti kami akan laporkan keterangan Presiden. Kami masih perlu membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait. Baik, Mahkamah memberikan kesempatan pada sidang berikutnya tanpa ada penundaan lagi. Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis 18 September 2025 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengar keterangan Presiden dan juga DPR. Dari pihak pemohon ada yang mau disampaikan? Yang Mulia, satu pertanyaan kalau boleh. Silakan. Kalau misalnya artinya hari ini terakhir penundaan, artinya kalau tidak selesai hari itu juga kita lanjut ke hari berikutnya, apakah begitu Yang Mulia? Jadi keterangan pemerintah dan DPR itu diperlukan Mahkamah untuk merespon permohonan dari pemohon sesuai dengan pasal 54 PMK. Keputusan apakah nanti itu akan ditinggal atau dilanjutkan itu akan dibahas di rapat hakim. Cukup ya, sidang akan dilanjutkan di tadi tanggal sudah saya sebutkan. Dengan itu sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 100/PU/22/2025 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sidang perkara nomor 100/PU/22/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari pemohon dulu silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Jadi pada siang hari ini yang hadir pertama-tama adalah pemohon langsung Ibu Bulan Ikhlasul Cahaya Ramadhani, diwakili oleh kuasanya. Pertama saya Ratna Mumtazina, kemudian di samping saya Nadine Azhar. Demikian Yang Mulia. Baik, kemudian dari pemerintah. Baik, izin Yang Mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kuasa presiden kami, KFB Bisnis Sektor dan seluruh saya dari Baik, kemudian dari Bani. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai mahasiswa, saya perwakilan dari Badan Administrasi Nasional Indonesia. Baik, terima kasih. Agenda siang hari ini hanya mendengar keterangan dari pemerintah saja karena DPR masih berhalangan hadir dan meminta adanya penundaan. Kemudian silakan kepada Ibu dan Bapak staf ahli untuk bisa menyampaikan keterangannya bisa ke podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan pemerintah mewakili Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perkara nomor 100/PU/22/2025 yang diajukan oleh Bulan Ikhlasul Cahaya Ramadhani melalui kuasa hukumnya. Pemerintah menjelaskan bahwa lembaga arbitrase memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional, yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RDG. Ketentuan dalam buku ketiga Reglamen Hukum Acara Perdata RI serta ratifikasi konvensi internasional seperti International Center for Settlement of Investment Disputes berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 dan acuan UNCITRAL Model Law. Menurut pasal 1 angka 9, arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau yang diakui menurut ketentuan hukum Republik Indonesia. Arbitrase dinilai unggul karena rahasia, efisien, fleksibel, dan final, sehingga menjadi pilihan utama dalam sengketa bisnis internasional. Ketentuan lama dalam RP dianggap tidak relevan, sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai pembaruan hukum arbitrase di Indonesia. Selanjutnya, keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami hadir. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya melanjutkan Yang Mulia. Pemerintah menjelaskan bahwa perubahan RV diperlukan karena aturan lama tidak sesuai perkembangan zaman dan peradaban internasional. Undang-Undang Arbitrase dibuat agar hukum menjadi lebih modern dan adaptif. Dalam bab 5, pengadilan hanya memberi perintah pelaksanaan putusan arbitrase tanpa menilai isinya. Arbitrase internasional juga sudah menjadi mekanisme utama sengketa lintas negara karena fleksibel, cepat, rahasia, dan adil. Didukung lembaga seperti ICC, LCIA, SIAC, dan lembaga arbitrase lainnya. Serta di dalam Konvensi New York di tahun 1958, pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase hanya memberi definisi, bukan suatu akibat hukum langsung, dan menjamin kepastian bagi para pihak sesuai asas kebebasan berkontrak. Yang sejalan dengan teori Hans Kelsen, Jeremy Bentham, dan John Austin. Ketentuan ini juga sejalan dengan UNCITRAL Model Law dan di Konvensi New York 1958 dan juga praktik di dalam kasus seperti Pertamina versus Karahabodas di tahun 2004. Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amat sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan legal standing yang sah. 3.
menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengajuan pemohon tidak dapat diterima. 4. Menyatakan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hormat kami, Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Indonesia, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kemudian Bapak staf ahli mungkin bisa silakan kembali ke tempat terlebih dahulu. Kemudian tadi yang mulia Prof. Rafli selaku ketua panel, silakan. Baik. Menanggapi keterangan Ibu Robito, saya mohon penjelasan tambahan mengenai dasar hukum prosedural pelaksanaan usaha arbitrase internasional. Apakah terdapat ketentuan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan Mahkamah Agung? Selain itu, frasa menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional perlu diperjelas siapa subjek yang berwenang menentukan hal tersebut dan apa konsekuensi hukumnya, termasuk perbedaan dalam eksekusi dan pengaturan jangka waktunya. Saya juga meminta naskah akademik atau risalah pembahasan undang-undang untuk memperjelas konsep dan definisi putusan arbitrase internasional. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia Prof. Salsa. Silakan. Terima kasih yang mulia Ibu Ketua dan terima kasih juga kepada Ibu Robitoh dan Bapak Dismas atas keterangannya ya. Saya mencermati dari keterangan Ibu Robitoh dan Bapak Dismas yang dimana pemohon menyoroti pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memuat dua konsep, yaitu teritorial sempit dan luas yang seharusnya dijelaskan lebih rinci seperti di Amerika dan Singapura. Masalah ini muncul ketika konsep teritorial luas diterapkan karena proses eksekusi putusan menjadi panjang dan merugikan. Pemerintah diminta memberi penjelasan lebih lanjut serta mempertimbangkan pembaruan undang-undang yang sudah berusia 25 tahun. Sementara Bani diharapkan memberikan perbandingan praktik dari negara lain. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Baik, yang mulia Budina. Terima kasih, terima kasih juga Ibu Bapak staf ahli atas keterangannya. Di sini saya melihat bahwa inti persoalan dari perkara ini kan ada pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase, sehingga penting bagi kuasa Presiden untuk menghadirkan naskah akademik dan risalah pembahasan agar konteks serta maksud pasal tersebut dapat dipahami dengan jelas. Tadi juga sudah sempat disebutkan salah satunya oleh Ibu staf ahli bahwa pasal ini kan ada dua unsur ya, yaitu putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia dan putusan yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai arbitrase internasional. Nah, di sini itu frasa yang kedua inilah yang saya anggap sebagai bermasalah karena makna dan parameternya ini tidak jelas. Berbeda dengan konsep yang contohnya digunakan oleh Singapura dalam Singapore Arbitration Act pada tahun 2002. Di situ telah memberikan batasan yang tegas soal arbitrase internasional. Nah, di sini itu justru undang-undang kita yang masih sangat kabur. Nah, karena itu saya berharap nantinya mungkin kuasa Presiden bisa menjelaskan lebih rinci maksud dari pasal ini demi kepastian hukum sebagaimana yang dijamin pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian. Terima kasih. Itu ya Ibu staf ahli supaya bisa ditambahkan. Kemudian memang yang dilibatkan hanya Kejaksaan Agung saja ya di samping Kementerian Hukum. Izin yang mulia, betul, jadi SK yang kami terima Kumham dengan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung nanti melalui Jamdatun bisa memberikan penjelasan tambahan, namun keterangan sebelumnya masih belum menjawab inti dari permohonan. Pertanyaannya, menurut hukum di Indonesia itu apakah status arbitrase internasional ditentukan oleh pemerintah atau berdasarkan kesepakatan para pihak dalam kontrak? Kemudian tadi frasa yang dianggap menurut hukum Indonesia adalah arbitrase internasional perlu diperdalam karena berdampak besar pada proses pendaftaran, eksekusi, dan juga pembatalan putusan arbitrase. Penjelasan ini tuh diperlukan juga terkait siapa yang dimaksud dengan pemerintah nanti. Dalam konteks ini mengingat eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Selanjutnya keterangan dari Bani nanti juga dibutuhkan untuk menjelaskan praktik di lapangan seperti apa meskipun Bani itu bukan bagian dari pemerintah atau pembentuk undang-undang. Apakah ada tanggapan Ibu staf ahli? Izin yang mulia, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi akan kami sampaikan secara tertulis yang mulia. Terima kasih. Baik, yang mulia Bu Feda. Baik, terima kasih Bu Ketua. Sebelumnya mohon izin yang mulia, ini bukan kepada pemerintah ya, tapi kepada pihak terkait. Mungkin nanti kami dibantu untuk menjelaskan kasus-kasus putusan arbitrase internasional itu. Problemnya ketika dieksekusi atau dilaksanakan di Indonesia, terutama terkait dengan pasal atau lemah yang diajukan permohonan oleh permohon itu. Agar nanti kami bisa mendapat perspektif yang relatif
mulia, karena Ibu sudah menyampaikan juga pada Bu Zevanya ya sebagai pihak terkait. Sekalian bagaimana kemudian atau konkretnya, apakah yang dimaksud dalam klaster kedua itu tadi? Yang menurut hukum Indonesia dianggap seperti itu adalah apa yang ada dalam pasal artikel 1 ayat 3. Secara keseluruhan di dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Kalau memang yang dimaksud ini bisa dipahami, tapi itu ada di mana dalam perundang-undangan di Indonesia? Saya kira itu saja Ibu Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Dari pemohon, ada ahli atau saksi yang mau diajukan? Ada 1 orang ahli dan 1 orang saksi yang mulia. 1 saksi, 1 ahli ya? Ya, kemudian terakhir, maaf izin yang mulia, apakah boleh melalui perantara yang mulia saya dapatkan jawaban pemerintah sebagai referensi? Bisa nanti diberikan dengan satu kesatuan yang tadi dimintakan tambahan ya, mungkin di sidang berikutnya saja. Oke, kemudian mohon izin, apakah pemohon mau menyampaikan sesuatu boleh? Kalau untuk merespon keterangan dari pemerintah, tidak ya? Baik, terima kasih. Baik, jadi kehadiran pemerintah dan DPR itu di persidangan adalah untuk membantu mahkamah, bukan sebagai pihak yang berperkara. Karena dalam perkara di MK tidak ada termohon maupun tergugat. Pemerintah dihadirkan untuk membantu mahkamah, bukan untuk menjawab permohonan dari pemohon secara langsung. Karena itu lebih baik kita dengar dulu keterangan dari DPR di sidang berikutnya dan juga Bani nanti, baru kemudian nanti ahli dan saksi. Kemudian untuk panitera untuk di hari ke depan tanggal berapa ya? Hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 yang mulia. Baik, sidang ditunda pada Rabu 8 Oktober 2025 pukul 13.30 dengan agenda mendengarkan keterangan dari DPR dan pihak terkait Bani. Oleh karena itu sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 100 PUU strip 22 2025 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan pihak terkait Bani akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sidang perkara nomor 100 PUU strip 22 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalan para pihak dulu dari pemohon. Silakan siapa yang hadir? Terima kasih yang mulia. Pada hari ini yang hadir pertama-tama prinsipal sendiri, Ibu Bulan Ika Sucaya Ramadhani, lalu diwakili oleh kuasanya yaitu saya Nadine Zahra Nur, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Ratuna Sumpatina. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih dari DPR. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Arisalia Rusdian dan rekan saya Devi Triyanti. Kita mewakili DPR. Baik, Ibu Elisa, terima kasih. Kemudian dari pemerintah. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa presiden hadir, saya sedikit semua saya juga, dulu sebelah saya dari Kepolisian. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih dari Bani. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya Devi Najwa, saya perwakilan dari Bani. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari DPR dan juga keterangan dari Bani. Pertama dari DPR dulu kepada Ibu Rizky, silahkan menyampaikan keterangannya, bisa di podium. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkara nomor 100 garing PUU strip 22 garing 2025 yang diajukan oleh Bulan Ikhlasul Cahya Ramadhani. DPR menjelaskan bahwa pengaturan putusan arbitrase internasional telah sesuai dengan Konvensi New York 1958, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, serta Pasal 65 sampai 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Politik hukum pembentuk undang-undang memilih untuk tidak mengatur unsur arbitrase internasional secara rinci, melainkan hanya menetapkan syarat agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan
dilaksanakan di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 66. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin percepatan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, DPR RI berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, serta memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, menolak permohonan, dan menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Dengan demikian, dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rizky, silahkan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya dari Ibu Zevanya dari Bani, silahkan bisa kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami dari Bani mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pemohon menguji pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 karena dianggap tidak memberi kepastian hukum terkait batasan putusan arbitrase internasional. Pasal ini itu sebenarnya merupakan adopsi langsung dari artikel 1 ayat 1 Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi melalui Kepres Nomor 34 Tahun 1981 sehingga menjadi bagian dari hukum nasional. Berdasarkan Konvensi Wina 1969, Indonesia wajib melaksanakan perjanjian internasional dengan itikat baik. Mahkamah Agung sendiri melalui putusan nomor 904K dari PT-Sus dari 2009 juga menegaskan bahwa putusan arbitrase ICC di Jakarta termasuk kategori arbitrase internasional. Kami mengakui masih ada kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Namun Mahkamah Agung telah memberikan Perma Nomor 3 Tahun 2023 untuk mempercepat proses eksekuatur. Selain itu, pada Agustus 2023, Bani sendiri telah menyerahkan naskah akademik usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 kepada Kemenkumham termasuk usulan penyesuaian pasal 1 angka 9 agar selaras dengan Usitra Model Law. Demikian keterangan dari kami menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Majelis Hakim demi kepastian hukum dan keselarasan hukum nasional dengan prinsip arbitrase internasional. Terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu, silahkan bisa kembali ke tempat. Dari Hakim ada yang mau menanggapi? Silahkan, tanggapannya. Terima kasih kepada Ketua. Terima kasih juga kepada Yang Hormat Ibu Rizky Fitriani dan Ibu Zimanya Sinaju atas keterangannya. Saya ingin menanyakan pada pihak pemerintah terkait permintaan pada sidang pleno sebelumnya mengenai naskah akademik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan naskah pendahuluan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Apakah Bapak bisa transfer kepada Mahkamah? Izin belum Yang Mulia, jadi nanti kami akan serahkan bersama dengan keterangan tambahan. Tapi kami baru saja berusaha untuk mendapatkan itu Yang Mulia. Nanti kami akan segera serahkan. Baik, terima kasih. Tadi Ibu telah menjelaskan persoalan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase yang memang menimbulkan banyak permasalahan di Jakarta. Saya ingin menyoroti kata dianggap dalam rumusan putusan suatu lembaga arbitrase akan perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Kata ini menimbulkan pertanyaan konseptual mengenai batas antara putusan arbitrase nasional dan internasional. Mengapa selain merasa di luar wilayah hukum Indonesia masih diperlukan pula istilah dianggap? Selain itu, apakah dalam praktik khususnya di Bani terdapat hambatan atau berbeda tafsir terhadap perasaan dianggap tersebut yang berdampak pada pelaksanaan putusan arbitrase? Demikian, terima kasih. Kemudian saya kembalikan. Prof. dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua. Terima kasih juga kepada DPR. Pertama, saya menegaskan kembali kepada pemerintah bahwa majelis sebelumnya telah meminta banyak klarifikasi, terutama mengenai frasa menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase dan asal-usul munculnya frasa tersebut. Dari pihak DPR diminta penjelasan mengenai tindak lanjut rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase yang telah disusun Ibu Zevanya dan dibahas di Kementerian Hukum dan HAM, apakah sudah dimasukkan ke dalam prolegnas atau belum.
Mengingat undang-undang ini telah berusia 25 tahun, perlu dijelaskan pemantauan dan peninjauan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hal ini penting karena menurut Bani, proses arbitrase saat ini sering memakan waktu lama dan dapat mengganggu iklim bisnis. Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai definisi arbitrase internasional dalam pasal 1 angka 9 agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat mendukung iklim bisnis yang kondusif, serta memperlancar penerapan pasal-pasal lain seperti dalam pasal 67 dan 68. Terima kasih. Baik. Kemudian yang mulia Gubernur, silakan Bu. Baik, terima kasih yang mulia Ketua, izin Ibu. Terima kasih untuk DPR, Ibu Rizky Fitrianti dan Ibu Dewan Gusti dari Bani atas keterangannya. Jadi perkara ini kan berkaitan dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase ya. Khususnya pada pasal menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional yang masih memerlukan kejelasan apakah bersifat ius constitutum atau ius constituendum. Jika dipakai sebagai ius constituendum,
pandangan berbeda terkait uji materi perjanjian internasional yang telah diratifikasi seperti perjanjian ASEAN. Demikian penjelasan saya, Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Zevanya. Nanti jika bisa ditambahkan secara tertulis Bu, karena Mahkamah menilai penting persoalan perbedaan tafsir pasal 1 angka 9 terkait dengan eksekusi putusan arbitrase oleh Bani. Perbedaan itu nanti muncul antara apakah putusan itu tuh bersifat domestik atau internasional, karena jika domestik eksekusi kan dilakukan di pengadilan negeri tempat arbitrase berlangsung. Tapi jika internasional nanti eksekusinya di PN Jakarta Pusat dengan eksekutor dari Mahkamah Agung. Jadi perbedaan tafsir ini paling terlihat pada tahap eksekusi. Untuk memperjelas Mahkamah, mempertimbangkan untuk memanggil Mahkamah Agung juga. Namun keputusan akhir akan dibahas dalam rapat hakim setelah mendengar keterangan dari pemerintah, DPR dan juga ahli dari pemohon. Mahkamah juga menanyakan apakah pemohon akan mengajukan ahli. Iya, ya. Berapa orang? 2 orang rencananya dan 1 saksi kalau diizinkan. Saksinya dari Pertamina yang mengalami persoalan dengan lirik petroleum itu. Yang mulia, boleh saya menyampaikan sesuatu? Silahkan, tapi nanti sepanjang akan mengajukan ahli kami sudah akomodir untuk menjadwalkan sidang selanjutnya. Baik, ini soal berkas saja yang mulia. Kalau misalnya nanti sudah dilengkapi pemerintah dan DPR, saya minta keterangannya melalui panitia ya. Keterangan boleh diberikan ke panitera tapi melalui hakim dahulu karena itu merupakan diskresi hakim, bukan hak untuk pemohon ya. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi untuk memberi kesempatan pihak pemohon mengajukan ahli dan saksi, sidang ditunda hingga Senin 18 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk pemohon supaya hadir tanpa kami panggil, Bu Rizky juga kalau berkenan hadir silahkan hadir. Dari pemerintah juga, Bu Zevanya juga, mohon keterangannya disampaikan secara tertulis. Terima kasih semuanya. Untuk sidang hari ini selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 100/PU/22/2025 dengan agenda mendengar keterangan saksi atau ahli pemohon dan Mahkamah Agung akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sidang perkara 100/PU/22/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dari pemohon dulu, siapa yang hadir? Silakan. Terima kasih yang mulia kesempatannya. Pada hari ini yang hadir dari pemohon yang pertama saya, Ratu Ines Munkatina, kemudian di sebelah saya Ibu Nadine Azhara Nur, kemudian di samping saya pemohon langsung Ibu Bulati Fasul. Demikian yang mulia. Baik, dari DPR berhalangan hadir, kemudian dari Presiden silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kuasa dari Presiden hadir, saya sendiri Bisma Surya Putra, dan juga tim saya dari Gubernur Jawa. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bani. Baik, terima kasih yang mulia. Saya Zulmanya Sinaswa, saya sebagai dari Bani. Demikian terima kasih. Baik, dari Mahkamah Agung silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Mahkamah Agung yang hadir saya sendiri Rila Pribadi. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi agenda persidangan hari ini sebenarnya adalah untuk mendengar keterangan dari Mahkamah Agung dan juga ahli serta saksi dari pemohon. Namun dari kepanitraan melaporkan bahwasannya Mahkamah Agung tadi belum siap dengan keterangannya. Betul ya mulia. Baik, kalau demikian nanti akan dijadwalkan ulang untuk Mahkamah Agung. Dari pemohon betul ada 2 ahli dan 1 saksi. Benar yang mulia, ahli atas nama Prof. Dr. Muhammad Akil Fayaz Al-Utama, SHMLI, kemudian Bapak Putra Bagus Octavian, SHLLM, dan saksi atas nama Ibu Ananda Viola Maharani, SH. Baik, silakan petugas sidang bisa tolong dibantu. Yang mulia Prof. Dina, mohon diperkenalkan untuk dibantu. Baik, terima kasih yang mulia Bu Ketua. Mungkin dari saudara ahli dulu, silakan perkenalkan nama, jenis kelamin, pekerjaan, agama dan alamatnya.
kemudian Ibu Ananda Viola Maharani, kemudian ahli Pak Putra Bagus. Baik, silahkan Prof. Muhammad Akil bisa koordinir untuk membacakan keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan keterangan ahli dari saya. Jadi menurut saya pengujian materi terhadap undang-undang arbitrase ini tidak bermaksud untuk mengubah atau menafsir ulang New York Convention, karena konvensi tersebut hanya mengatur ruang lingkup putusan arbitrase luar negeri, bukan definisinya. Indonesia juga tidak mengadopsi seluruh ketentuannya. Hal ini terlihat dari perbedaan antara Perma Nomor 1 Tahun 90 dan Undang-Undang Arbitrase. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase memuat dua pengertian arbitrase internasional yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti pada kasus Pertamina melawan British Petroleum, di mana arbitrase di Indonesia dianggap internasional hanya karena ada unsur asing. Untuk menghindari tafsir ganda, saya mengusulkan penghapusan frasa putusan arbitrase yang menurut hukum Indonesia dianggap internasional, atau merevisi undang-undang arbitrase agar parameternya lebih jelas, seperti yang dilakukan di Singapura dan Malaysia. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembali ke tempat, Prof. Kemudian silakan Ibu Saksi Ibu Ananda Viola Maharani bisa ke podium. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan keterangan. Perlu kami sampaikan bahwa pola kerjasama Increase Oil Recovery atau IOR dan Technical Assistance Contract atau TAC yang digunakan Pertamina pada tahun 1990 hingga 2002 seluruhnya menetapkan Jakarta sebagai seat of arbitration dengan forum arbitrase ICC pada periode 1990 sampai 1992 dan Bani pada periode 1993 sampai 2002. Setelah berlakunya Undang-Undang Migas tahun 2001 dan peraturan turunannya, pola tersebut diganti dengan kerjasama operasi atau KSO. Namun, klausul arbitrase tetap menunjuk Jakarta agar tunduk pada hukum Indonesia dan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta. Selanjutnya, salah satu kontrak penting adalah kontrak IOR pada tahun 1991 antara Pertamina dan PT Liluk. Sengketa yang timbul ini kemudian diajukan ke ICC Arbitration Court dan terdaftar sebagai putusan arbitrase lirik. Persidangan dilakukan di Jakarta dan sebagian permohonan PT Lirik ini dikabulkan. Putusan tersebut didaftarkan di PN Jakarta Pusat sebagai putusan arbitrase internasional, meskipun terdapat cacat administratif serta pertentangan dengan asas keterlibatan umum. Pertamina mengajukan pembatalan, namun ditolak hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali, dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut merupakan arbitrase internasional karena dijatuhkan oleh ICC. Pertamina bahkan berupaya mencari pembatalan di Paris, namun legal opinion firma hukum di Prancis ini menegaskan bahwa pengadilan Prancis tidak berwenang dan upaya demikian berisiko dianggap invalid. Pada akhirnya, demi prinsip good corporate governance, Pertamina menghormati dan melaksanakan putusan arbitrase dengan melakukan pembayaran kepada PT Lirpolium. Demikian keterangan yang bisa saya sampaikan yang mulia. Terima kasih. Baik, silakan kembali ke tempat, Ibu. Kemudian terakhir dari ahli Pak Putra Bagus bisa menunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, pemohon dan kuasa hukumnya, serta perwakilan Presiden, DPR, Mahkamah Agung dan BNI. Perkenalkan, nama saya Putra Bagus Octavian, praktisi hukum dengan izin beracara sebagai solicitor Pengadilan Tinggi Inggris dan bela serta advokat di Indonesia. Menyampaikan keterangan ahli mengenai putusan arbitrase internasional di Inggris dan perbandingannya dengan negara-negara common law. Di Inggris berdasarkan Arbitration Act 1996, setiap putusan arbitrase yang dijatuhkan di wilayah Inggris dianggap sebagai putusan nasional, meskipun melibatkan pihak asing, ketentuannya semata pada tempat putusan dijatuhkan. Di Amerika Serikat, menurut Federal Arbitration Act 1992, arbitrase antar warga negara Amerika Serikat tidak termasuk dalam New York Convention kecuali ada unsur asing, seperti pelaksanaan kewajiban di luar negeri. Sementara di Singapura, International Arbitration Act 1996 secara tegas membedakan arbitrase nasional dan internasional berdasarkan kedudukan para pihak, lokasi arbitrase dan tempat pelaksanaan kewajiban.
Dengan demikian, Inggris ini diperankan beralokasi putusan, sedangkan Amerika Serikat dan Singapura pada otoritas batas. Demikian keterangan ahli saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Kemudian dari pemohon ada pertanyaan untuk ahlinya. Yang mulia. Dari pemerintah cukup juga. Izin yang mulia, mungkin sedikit saja pertanyaannya pada Prof. Akil mungkin. Jadi terkait dengan penjelasan sebelumnya, menurut Prof, siapakah yang sebaiknya dapat menentukan bentuk arbitrase? Apakah sepenuhnya diserahkan kepada para pihak, atau justru hanya didefinisikan secara tegas oleh undang-undang melalui norma yang ditentukan oleh negara? Karena sebagaimana kita ketahui, dalam Undang-Undang Nomor 30 di tahun 1999 belum secara jelas mengatur tentang hal tersebut. Selanjutnya kepada ahli kedua, Pak Agus, dalam praktik di negara common law, bagaimana penentuan suatu arbitrase dikategorikan sebagai nasional ataupun internasional? Apakah suatu hal itu dapat ditentukan sendiri oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase, atau memang sudah diatur secara tegas oleh negara di dalam undang-undang seperti yang terdapat dalam Arbitration Act? Nah, pertanyaan ini itu penting karena sifat arbitrase akan berdampak langsung pada putusan. Bila arbitrase dikualifikasikan internasional, maka putusannya akan menjadi putusan internasional. Demikian pula sebaliknya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Dari hakim yang mulia juga, silakan. Terima kasih yang mulia ketua. Ini saya mau menunjuk kepada pemohon agar yang diserahkan kepada mahkamah itu jangan berupa draft ya. Karena saya lihat apakah sudah diserahkan dan juga ditandatangani. Sudah ditandatangani yang mulia. Baik, terima kasih. Izin yang mulia ketua, karena yang ada dalam berkas ini masih berupa draft, jadi izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada Prof. Muhammad Akil ya Prof. Tadi kan Prof menyebut bahwa New York Convention 1958 telah diratifikasi tanpa reservasi, sehingga seluruh ketentuannya berlaku di Indonesia. Tolong berikan penjelasan bagian mana yang dianggap belum berlaku. Yang selanjutnya kepada ahli Pak Putra Bagus terkait dengan pasal 100 ayat 1 Arbitration Act Inggris ya Pak. Pemerintah menanyakan makna istilah workman dalam UK Arbitration Act apakah merujuk pada seat atau venue of arbitration. Selain itu diminta penjelasan perbedaan utama antara hukum arbitrase Inggris dan juga Singapura, serta pandangan apakah akhirnya Indonesia sebaiknya mengikuti pola Inggris atau justru menempuh jalur yang berbeda sebagaimana negara lain. Lalu yang terakhir kepada saksi, ditanyakan posisi venue dan seat dalam kasus ICC, apakah berada di tempat yang sama atau berbeda. Demikian itu saja dari saya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Yang mulia Prof. Rizal, silakan Prof. Baik, terima kasih yang mulia Ibu Ketua. Saya ingin bertanya kepada ahli terkait sifat mengikat dari seat of arbitration. Ya, jika Jakarta ditetapkan sebagai seat dalam kontrak dengan forum arbitrase internasional seperti ICC, apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip tax arbitri yang mengaitkan seat dengan hukum nasional? Sebab ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dari pengadilan menafsirkan arbitrase di Jakarta sebagai arbitrase internasional hanya karena lembaganya ICC. Kemudian bagaimana pandangan ahli terkait konsep non-domestic award dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase? Apakah ini harus disesuaikan dengan konsep UCITRAL model law yang ini pendekatannya itu telah bergeser dari pendekatan forum based ke seat based yang telah diterapkan oleh Belgia dan Malaysia? Terima kasih yang mulia, saya kembalikan. Terima kasih Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih juga kepada ahli dan saksi. Saya hanya ingin menanyakan secara singkat kepada Prof. Muhammad Akil terkait pasal 1 angka 9 yang dimohonkan oleh pemohon. Dalam permohonannya, pemohon meminta penghapusan frasa yang dinilai menegakkan prinsip teritorial luas, yaitu mengenai putusan lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan yang menurut hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional. Seandainya permohonan ini dikabulkan, maka yang tersisa hanyalah prinsip teritorial yang sempit. Mengingat dalam pasal 1 angka 9 ini merupakan ketentuan umum dan menjadi rujukan bagi pasal-pasal lain dalam undang-undang. Pertanyaan dari saya adalah, apakah dampaknya? Apakah undang-undang ini masih dapat berdiri sendiri? Ataukah justru harus dicabut karena kehilangan dasar umum yang pokok? Itu saja pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Dari yang mulia Prof. Ahmad, silakan. Baik, terima kasih yang mulia Ibu Ketua. Saya tunjukkan kepada Pak Putra Bagus ya. Saya menyimak penjelasan dari Pak Putra Bagus yang sangat sistematis. Hanya saja saya perlu
yaitu bahwa Amerika Serikat dan Singapura mengambil posisi berbeda dengan Inggris, namun tetap mempertahankan elemen-elemen yang menentukan suatu putusan bersifat arbitrase internasional. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan mempertahankan elemen-elemen tersebut? Elemen apa yang dimaksud dan siapa yang berwenang menentukannya? Sebab hal ini akan berpotensi menimbulkan bias. Apakah artinya jika Indonesia mengambil posisi serupa, maka selain menentukan seat of arbitration, sekaligus juga menentukan venue of arbitration? Dan apakah hal ini menimbulkan persoalan seperti di Amerika dan Singapura? Selanjutnya, saya ingin bertanya mengenai aspek konstitusionalitas. Jika Indonesia menggunakan kedua pendekatan tersebut sekaligus, adakah masalah konstitusional yang mungkin timbul? Mohon penjelasan dari Pak Putra Bagus dan juga dari Prof. Muhammad Amel, bagaimana pandangan Prof apabila Indonesia mengambil posisi ganda seperti itu? Mungkin itu yang mulia dari saya. Terima kasih. Di sini saya melihat bahwa usulan Prof. Akil untuk menghapus frasa yang dianggap internasional itu bertujuan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum. Jika dihapus, prinsipnya tadi menjadi lebih jelas ya. Arbitrase yang dibuat di luar Indonesia dan terasing itu otomatis bersifat internasional. Namun, saya mempertanyakan bagaimana dengan kasus kombinasi. Seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 International Arbitration Act 1994 yang kriterianya itu bisa berupa pihak asing, bertempat tinggal di luar negeri atau perjanjian terkait lebih dari satu negara. Apakah syarat ini bersifat kumulatif atau alternatif? Karena dikhawatirkan jika frasa dihapus bisa timbul ketidakpastian hukum baru. Karena ruang lingkup pasal 5 ayat 2 ini cukup fleksibel ya kalau dilihat. Lalu kepada Pak Putra Bagus juga terkait dengan pasal 5 ayat 2 huruf B pada angka 2 dianggap relatif dan tidak tegas. Dalam praktik, apakah kriteria seperti ini sudah digunakan untuk membedakan putusan arbitrase domestik dan internasional? Selanjutnya dipersilakan Prof. Akil mungkin untuk bisa menanggapi terlebih dahulu secara singkat. Terima kasih, Majelis. Jadi begini, bentuk arbitrase itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh para pihak, karena ada perbedaan antara klausul arbitrase dan putusan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 belum memberi parameter yang jelas, sehingga perlu diatur tegas dalam undang-undang. Indonesia telah meratifikasi New York Convention bahwa keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tanpa reservasi. Namun tidak seluruh ketentuannya diadopsi, sehingga timbul kekosongan rumah soal definisi putusan internasional. Jika frasa terakhir pasal 1 angka 9 dihapus, secara otomatis Indonesia akan menganut prinsip territorial sempit, yakni hanya mengakui putusan yang dibuat di luar negeri saja seperti internasional. Hal ini memberi kepastian hukum meski ruangnya lebih terbatas. Untuk kedepannya, revisi undang-undang dapat memperluas parameter seperti di Singapura dan Malaysia agar lebih tegas dan terukur. Penghapusan frasa tersebut juga akan memperkuat kepastian hukum sekaligus membuka ruang penyempurnaan norma di masa yang akan datang. Terima kasih. Silakan Ibu Ana Deviola Maharani, singkat saja tadi yang ditanya oleh Bu Vega. Terima kasih. Jadi di sini saya mengatakan saja maklumatkan yang mulia. Mohon izin, jadi di kotak itu tidak menggunakan istilah sin maupun menggunakan istilah venue. Saya bacakan. Except as provided in this section, arbitration shall be held in Jakarta. Jadi, dia tidak menggunakan teknologi sin apapun case. Pada faktanya, persidangan berlangsung di Jakarta yang mulia. Itu kita sedang makan pada saat itu di Jakarta tahun 2009. Lalu di putusan, dia menggunakan istilah baik di Papua Court maupun di Papua. Di kalimat akhirnya menyebutkan Place of Arbitration, Jakarta, Indonesia. Lalu juga ada salah satu pertimbangan di uang pada halaman 74. Dia menggunakan istilah the scene of arbitration is Jakarta. Jadi, memang menggunakan beberapa istilah, namun konsisten itu di Jakarta semua yang mulia. Terima kasih. Baik, dari Pak Bagus silakan. Terima kasih yang mulia Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan saya menjawab secara berurutan. Pertama, menanggapi pertanyaan pemerintah. Isu ini diatur di tingkat nasional dan setelah dasar hukumnya ditetapkan, para pihak bebas menentukan seat of arbitration sesuai asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, menjawab yang mulia Ibu Vega. Seat of arbitration menurut Arbitration Act pasal 100 ayat 1 dan 2b adalah tempat di mana putusan dianggap dibuat, bukan berdasarkan lokasi penandatanganan. Jika ditentukan, majelis arbitrase akan menetapkannya di awal karena SIP menentukan hukum yang berlaku dan prosedur. Yang ketiga, menjawab yang mulia Bapak Reza. Menunjukkan pula seperti ICC tidak bertentangan dengan penetapan SIP.
karena hasil penentukan hukum dan jurisdiksi, sedangkan eksekusi mengatur teknis persidangan. Keempat, menjawab Prof. Amanda, negara seperti Amerika Serikat dan Singapura secara tegas mengatur unsur internasional arbitrase mengikuti prinsip common law, di mana ketentuan diatur dalam undang-undang, bukan sepenuhnya diserahkan ke pengadilan. Yang terakhir, menjawab yang mulia Ketua, pasal 5 ayat 2 International Arbitration Act 1994 bersifat alternatif, cukup satu unsur saja, dianggap internasional. Sementara pasal 27 ayat 1 mengatur lokasi pembuatan putusan. Negara tersebut memiliki dua undang-undang, International Arbitration Act 1994 dan Arbitration Act 2001, sehingga penentuan hukum yang berlaku didasarkan pada elemen-elemen tersebut. Demikian yang mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putra Bagus. Dari pemohon, masih ada ahli atau saksi yang mau diajukan? Tidak ada yang mulia. Baik, dari pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi? Izin yang mulia dari pemerintah tidak mengajukan. Baik. Majelis menegaskan bahwa keterangan dari Mahkamah Agung itu sangat penting, khususnya terkait dengan persoalan apakah suatu putusan arbitrase itu akan dianggap internasional atau domestik. Hal ini sering menjadi sumber sengketa antara pemohon dan termohon pada saat proses eksekusi, serta berdampak pada kompetensi pengadilan yang menangani permohonan eksekusi, misalnya di PN Jakarta Pusat jika internasional atau PN di wilayah jika itu domestik. Karena itu, Mahkamah Agung melalui Ketua Kamar Perdata diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai parameter-parameter penentuan sifat putusan arbitrase, mengingat perannya yang sangat krusial dalam pemberian eksekutor untuk arbitrase internasional. Untuk 7 hari ke depan tanggal berapa kali? Hari Senin tanggal 20 Oktober 2005 mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Senin 28 Oktober tahun 2025 pukul 13.30 dengan agenda tunggal mendengarkan keterangan dari Mahkamah Agung. Sidang selesai dan ditutup. Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 100 garing PU 1022 garing 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenankan untuk yang hadir dari pemohon dulu, silakan. Terima kasih yang mulia. Pada hari ini dari pemohon yang hadir pertama-tama ada Ibu Bulan Ika Susyara Madani dan kemudian kuasa hukum yang pertama saya Naila Zaranur dan di sebelah kiri saya ada Ibu Agnes Bupati. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih dari pemerintah, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa presiden hadir. Saya sendiri Isma Sakai Putra. Oleh di sebelah kiri saya ada Ibu Pak. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, dari DPR tidak hadir, dari Mahkamah Agung silakan. Izin yang mulia, pihak terkait dari Mahkamah Agung yang hadir saya sendiri, Rina Priani, dan di sebelah kiri saya kuasa hukum pihak terkait Mahkamah Agung Elizabeth Siregar. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari Mahkamah Agung. Sudah siap dengan keterangan Ibu? Siap yang mulia. Baik, silakan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pemohon serta pihak pemerintah. Pada hari ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 100/PU/22/2025 yang diajukan oleh pemohon Bulan Iksanul Cahya Ramadhani. Saya, Elizabeth Siregar, Hakim Justisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, mewakili Mahkamah Agung dalam persidangan ini. Setelah mempelajari permohonan pemohon, pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, putusan arbitrase internasional adalah putusan dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai
juga penggunaan kata dianggap dalam ketentuan tersebut dinilai tidak lazim. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan permohonan ini. Demikian, Jakarta, 28 Oktober 2025. Hormat kami, tim kuasa pihak terkait dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mahkamah Agung juga Sabit bisa kembali ke tempat. Dengan demikian, sidang hari ini adalah sidang terakhir. Atau pemohon masih ada yang mau diajukan untuk ahli atau saksi? Paling ada keterangan ahli. Kita akan disusulkan secara tertulis pada minggu berikutnya bersama dengan kesimpulan. Dan kesimpulan nanti jika bisa diserahkan lebih awal ya. Dan juga pemerintah serta DPR sebelum tanggal 31 Oktober 2025 itu paling lambat. Nanti kami akan segera gabungkan dengan permohonan-permohonan yang lain supaya bisa diputus secara bersama. Izin yang mulia, bolehkah saya bertanya? Silakan. Untuk berkas-berkas, misalnya keterangan dari pemerintah dan DPR, apakah boleh saya minta di depan mulia? Bisa, namun sebenarnya tidak diminta pun nanti bisa diputus juga. Baik, terima kasih. Baik, Mahkamah Agung sudah memberikan keterangan. Ada yang mau didalami? Izin yang mulia. Silakan yang mulia. Terima kasih yang mulia Bapak Pleno serta kepada pihak terkait dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menilai bahwa penggunaan kata dianggap dalam pasal 1 angka 9 arbitrase berpotensi menimbulkan konflik tafsir dan ketidakpastian hukum karena tidak dijelaskan lebih lanjut dalam pengusulan. Untuk itu, pemerintah kiranya dapat menyampaikan dokumen atau penetapan yang relevan dan memperjelas apakah benar terdapat hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase bagaimana dilakukan pemohon. Terima kasih yang mulia. Baik, nanti jika akan ditambahkan bisa dikirim ya untuk yang diminta yang mulia para presiden tadi. Kalau tidak ada dari hakim lain, ada. Terima kasih untuk semuanya. Untuk itu sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 100 garis miring PUU strip 22 garis miring 2025 dengan agenda pembacaan putusan akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda sidang hari ini adalah pengucapan putusan. Mahkamah tidak memeriksa kehadiran para pihak karena sudah dicek sebelumnya. Selama pengucapan tidak boleh ada interupsi karena merupakan pendapat hakim. Putusan dibacakan secara ringkas dan salinan akan dikirim melalui email paling lambat 3 hari kerja. Penggunaan gadget dilarang dan pelanggaran akan dikenai sanksi dikeluarkan dari ruang sidang. Silakan Prof. Raffi. Baik, terima kasih. Putusan nomor 100 garing PU strip 22 dari 2025 demi keadilan berdasarkan perbuatan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir dijatuhkan putusan dalam perkara pengujian undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Glenn Pasul Saya Ramadhani selaku dosen pedalaman di kampus Universitas Indonesia Depok Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2025 memberikan kuasa kepada Nadine Azhara Nur dan Ratu Inas Mutakinah, para advokat yang berkantor pada Mutakinah and Partners Law Firm beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kap 12, Kelurahan Karanseman, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, ditindak untuk mewakili memberikan memberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. 1.2 membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, mendengar dan membaca keterangan Mahkamah Agung, membaca kesimpulan pemohon. 2. Duduk perkara. Selanjutnya dianggap dibacakan. 3. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah 1 dan 2 dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon 3.3, 3.4, 3.5 dianggap dibacakan. 3.6 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan aku, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. 3.7 menimbang bahwa pemohon berpendapat frasa dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional dalam pasal 1 angka 9 UU 30 tahun 1999
bertentangan dengan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir mengenai status putusan arbitrase internasional. 1. Menimbang bahwa menurut pemohon pasal 1 angka 9 30 tahun 1999 menimbulkan perbedaan penafsiran tentang arbitrase internasional dan inkonsistensi penerapan, terutama setelah berlakunya Perma nomor 3 tahun 2023. 2. Menimbang bahwa pemohon berpendapat Perma tersebut mengandung dua konsep teritorial yang bertentangan, sempit dan luas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menimbang bahwa pemohon menilai frasa yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional tidak memiliki penjelasan yang jelas, berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda, dan seharusnya diganti dengan konsep teritorial sempit berdasarkan tempat dijatuhkannya putusan. Bahwa berdasarkan dari tersebut di atas, pemohon dalam itu pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. 3.8. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat P1 hingga P3 menghadirkan dua ahli, yaitu Prof. Muhammad Akil Faisal Mitama dan Putra Bagus Octavian, serta satu saksi bernama Ananda Viola Maharani yang memberikan keterangan dalam sidang pada 17 Oktober 2025. Pemohon juga menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal dan diterima mahkamah pada 17 Oktober 2025. 3.9. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2025 yang telah tertulisnya pada tanggal 3 Oktober 2025 diterima mahkamah tanggal 6 Oktober 2025. Selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara 3.10. Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan mahkamah pada tanggal 18 September 2025 yang keterangan tertulisnya pada tanggal 15 September 2025 diterima mahkamah pada tanggal 16 September 2025. Selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. 3.11 menimbang bahwa pihak terkait yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang Bani telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan mahkamah pada 8 Oktober 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal yang sama, serta keterangan tambahan bertanggal 17 Oktober 2025 yang diterima mahkamah pada hari yang sama. Selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. 3.12 menimbang bahwa Mahkamah Agung yakni MA selaku memberi keterangan telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan mahkamah pada 28 Oktober 2025 serta menyerahkan keterangan tertulis bertanggal dan diterima pada tanggal yang sama. Selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. 3.13 menimbang bahwa setelah memeriksa seluruh berkas dan keterangan termasuk dari pemohon, DPR, Presiden Bani, Mahkamah Agung, para ahli, saksi serta kesimpulan pemohon, Mahkamah selanjutnya mulai mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon. 3.14 menimbang bahwa isu konstitusional yang harus dijawab Mahkamah ialah apakah frasa yang menurut Ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan perbedaan tafsir dan inkonsistensi dalam pelaksanaan arbitrase internasional. 3.15 menimbang bahwa sebelum menjawab isu konstitusional tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya. Subparagraf 3.15.1 sampai dengan 3.15.5 dianggap telah dibacakan. 3.16 menimbang bahwa setelah menguraikan dasar historis dan konseptual arbitrase, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil pemohon yang mempersoalkan frasa yang menurut Ketentuan Hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang diduga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Subparagraf 3.16.1 sampai dengan 3.16.5 dianggap telah dibacakan. 3.17 Mahkamah menilai bahwa kata dianggap dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara gramatikal bermakna dugaan dan membuka ruang tafsir yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan asas kejelasan perumusan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Mahkamah memutus bahwa kata dianggap harus dihapus agar definisi putusan arbitrase internasional berlandaskan konsep teritorial, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia. Kedepan pembentuk undang-undang perlu mengatur lebih lanjut parameter arbitrase internasional dengan memperhatikan kedaulatan negara, kepentingan ekonomi nasional, efektivitas penyelesaian sengketa, dan prinsip saling menguntungkan. Mahkamah menyatakan kata dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dalil pemohon dikabulkan untuk sebagian. 3.18 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata dianggap kata dianggap dalam norma pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30
30 tahun 1999 telah memberikan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Namun oleh karena hal tersebut bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitum permohonannya, maka dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aqua. 4.2 Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aqua. 4.3 Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1216 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan mengadili 1. Permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan kata dianggap dan norma pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga norma pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa selengkapnya menjadi berbunyi. Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional. 3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan dari pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap telah diucapkan pada Rabu tanggal 5 bulan November tahun 2025 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 bulan November tahun 2025 oleh 7 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Raffi Suhairi Ahmad sebagai panitera serta dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili atau presiden dan yang mewakili. Demikian para pemohon, perwakilan dari pemerintah dan DPR serta pihak terkait, pengucapan putusan untuk perkara yang disebut tadi untuk salinan putusan sebagaimana disampaikan pada awal persidangan akan disampaikan kepada para pihak setelah sidang ini selesai melalui email masing-masing atau sekurang-kurangnya atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 100/PU/22/2025 telah selesai. Majelis Hakim Pleno akan meninggalkan ruang persidangan. Para pihak dimohon berdiri. Para pihak dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Demikianlah praktik sidang perkara nomor 100/PU/22/2025 perihal pengujian material Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 oleh kelompok 1 Rombel 2. Untuk segala bentuk kekurangan, sekiranya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak untuk Profesor Dr. Martita M.Hum dan Ibu Rizka Al-Qadri SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Saya Raffi Zuhair Ahmad sebagai panitera dan kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.